Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesya Melia dengan NIM 25 12 011 0053. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis sistem informasi manajemen dari sebuah UMKM yang bernama Warung Madura dan Agen yang berlokasi di Jalan 26 Durensawit, Jakarta Timur dan dikelola oleh Bapak Ali. Ini merupakan tugas proyek tengah semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pertama-tama, saya akan perkenalkan dulu sama usahanya, yaitu Warung Madura dan Agen. Ini bukan warung biasa, selain melayani pembeli eceran untuk kebutuhan sehari-hari seperti sembako, snack, dan pulsa. Warung ini juga berperan sebagai agen grosir yang melayani warung-warung kecil di sekitarnya. Jam operasionalnya panjang banget, yaitu berjalan selama 24 jam. Ini yang bikin pendapatannya stabil karena melayani dua segmen sekaligus, pembelian retail dan pembelian grosir. Jadi secara potensi, usaha ini punya basis yang cukup kuat. Nah, selanjutnya di sini ada slide 3. Kalau kita lihat dari alur bisnisnya, ada 5 tahapan utama. Dimulai dari pembelian stok dari supplier, lalu pengelolaan stok di warung, kemudian transaksi penjualan ke pelanggan eceran, layanan ke agen atau warung lain yang membeli dalam jumlah besar, dan terakhir pembuatan laporan usaha. Yang perlu dicatat, saat ini semua proses masih dilakukan secara manual, dan ini jadi salah satu tantangan utama yang akan saya bahas di slide berikutnya. Nah, di slide keempat ada kendala dan masalah. Disinilah inti permasalahannya. Ada 4 kendala besar yang dihadapi Warung Madura saat ini. Pertama, pencatatan transaksi masih pakai buku tulis. Ini rawan banget terjadi human error, dan kalau buku hilang, data juga ikut hilang. Yang kedua, tidak ada sistem pemantauan stok otomatis. Jadi sering banget tiba-tiba kehabisan stok tanpa ada peringatan sebelumnya. Yang ketiga, data pelanggan agen tidak tercatat dengan rapi. Jadi susah banget kalau mau kasih harga khusus atau pantauan riwayat pembeli. Dan yang keempat, laporan keuangan tidak ada yang terstruktur atau laba rugi dihitung dari estimasi atau ingatan saja, bukan dari data yang valid. Di slide kelima, ada sistem informasi yang diperlukan. Dari masalah-masalah yang tadi, saya bisa identifikasi sistem apa saja yang dibutuhkan. Ada 6 modul yang saya usulkan. Yang paling utama adalah modul transaksi penjualan, manajemen stok otomatis, dan laporan keuangan. Ini 3 yang paling krusial. Selain itu, ada juga database pelanggan dan agen, pencatatan pembelian dari supplier, serta akses dashboard lewat HP supaya pemilik bisa pantau kondisi warung dari mana saja. Di slide ke-6 ada solusi dan rekomendasi. Untuk solusinya, saya merangkum jadi 4 rekomendasi utama. 1. Ada digitalisasi pencatatan transaksi menggunakan aplikasi kasir atau POS di HP. 2. Sistem manajemen stok yang terintegrasi langsung dengan kasir, sehingga stok otomatis berkurang setiap ada penjualan. Yang 3. Ada database pelanggan dan agen yang terpusat untuk memudahkan pengelolaan harga khusus. Dan yang keempat, dashboard laporan keuangan otomatis yang bisa diakses kapan saja untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Berikutnya ada kelebihan dan kekurangan sistem saat ini. Sebelum kita simpulkan, penting juga kita lihat dari dua sisi. Dari sisi kelebihan, warung ini punya jaringan agen yang sudah stabil, jam operasional yang panjang, lokasi yang strategis di kawasan padat penduduk, dan produk yang variatif. Ini adalah modal yang kuat. Tetapi dari sisi kekurangannya, hampir semuanya bersumber dari belum adanya sistem digital, pencatatan manual, stok tidak terpantau, data tidak terorganisir, dan tidak ada laporan keuangan rutin. Jadi kalau sistem digital sudah ada, kelebihan tadi bisa dimaksimalkan jauh lebih baik. Di slide ke-8 ada manfaat sistem informasi manajemen. Kalau sistem ini diterapkan, manfaatnya cukup signifikan. Transaksi jadi lebih cepat, pendapatan bisa naik karena stok terpantau dan agen lebih terlayani. Data aman tersimpan digital dan pemilik bisa pantau dari semua HP tanpa harus selalu ada di warung. Yang paling penting, keputusan bisnis nantinya bisa dibuat berdasarkan data nyata, bukan tebak-tebakan. Ini yang akan membuat usaha berkembang lebih terarah.
Lalu di sini ada kesimpulan. Untuk kesimpulannya, Warung Madura dan Agen membutuhkan transformasi dari sistem manual ke sistem informasi yang terintegrasi. Ada 4 modul utama yang perlu diimplementasikan, yaitu ada transaksi, stok, database agen atau pelanggan, dan laporan keuangan. Dengan penerapan SIM ini, diharapkan operasional jadi lebih efisien, data lebih akurat, dan keputusan bisnis bisa berbasis fakta. Karena di era digital seperti ini, digitalisasi UMKM bukan lagi pilihan, tapi sudah jadi kebutuhan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.